Stunting merupakan permasalahan kesehatan utama yang selama ini menjadi sorotan dan menjadi pekerjaan rumah oleh seluruh pihak, baik pemerintah maupun stakeholder di wilayah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2021, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi dari 7 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Persoalan kesehatan ini dibutuhkan perhatian khusus baik pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas. Berkaca dari persoalan tersebut, pemerintah Kota Kupang mencari jalan keluar dengan terus meningkatkan aksi nyata demi menekan angka stunting yang ada di wilayah Kota Kupang. Pemerintah kota telah memiliki peta jalan dan rencana aksi percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022-2023. Dokumen ini menjadi panduan penanganan stunting oleh berbagai dinas terkait dan juga pihak swasta yang terlibat. Dengan intervensi tersebut dan kolaborasi dengan stakeholder, angka prevalensi stunting Kota Kupang terbukti menurun signifikan. Berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia 2021, prevalensi stunting Kota Kupang tahun 2021 adalah 26,1%, di bawah 11,7% poin dari rata-rata prevalensi stunting provinsi yang berada pada angka 37,8%. Dengan langkah-langkah penanganan yang tepat dan juga kerjasama bahu-membahu dengan semua pihak, bukan tidak mungkin angka prevalensi stunting dapat menurun signifikan menjadi 10% pada tahun 2023. Kota Kupang termaksud daerah yang tengah berjuang keras demi menekan angka stunting sampai pada level terendah. Hal ini dilakukan guna merubah wajah Nusa Tenggara Timur, di mana selama ini menjadi provinsi penyumbang prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Stunting harus menjadi prioritas utama. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Semua itu merupakan ancaman untuk generasi muda kita, ancaman generasi masa depan Indonesia, di mana di pundak merekalah perjalanan dan perkembangan Indonesia ke masa depan. Sesaat lagi kita akan saksikan Kota Kupang mampu turunkan angka stunting dalam Ketong Baomong. Ya, selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Baomong edisi Rabu 12 Oktober 2022. Dan saudara, sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan petang hari ini adalah Kota Kupang berhasil menurunkan angka stunting. Dan sudah hadir bersama saya dua orang narasumber di studio. Saya langsung perkenalkan yang pertama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB Kota Kupang, Dr. Gigi Francisca Johana Ikasasi. Bu Siska, selamat petang, selamat datang. Selamat petang, selamat sore. Ya, dan saya juga ucapkan selamat datang untuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Retnowati MKes. Selamat sore ya. Pak John, selamat sore pemirsa semuanya. Ya, dan saudara, kita kurang lebih 60 menit ke depan akan berbincang kaitan dengan Kota Kupang berhasil menurunkan angka stunting 10%. Itu kita impikan bersama, tapi memang kenyataannya bahwa dari 26,1% pada tahun 2021, saat ini kita sudah berada pada angka 21%. Ya, artinya bahwa ini terjadi penurunan, walaupun mungkin belum terlalu signifikan, tapi terjadi penurunan. Nah, yang pertama sekali mungkin saya ingin bertanya ke Dr. Siska kaitan dengan sebagai leading sector, tapi tentunya belum banyak masyarakat yang mengetahui kenapa sampai DP2KB Kota Kupang harus menjadi leading sector pemberantasan atau menurunkan angka stunting menjadi leading sectornya di DP2KB Kota Kupang. Bu Siska mungkin. Baik, terima kasih. Selamat petang para pemirsa di seluruh NTT khususnya. Kenapa DP2KB
Ini kalau di pusat BKKBN ya, jadi di Kota Kupang ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mungkin dipercaya itu sebetulnya turunan dari pusat sana. Perpres 72 tahun 2021 Presiden mengamanatkan bahwa stunting dipercayakan kepada BKKBN pusat. Maka secara turunan sampai di Kota Kupang, sampai di pemerintah Kota Kupang, DP2KB dipercaya untuk menjadi sekretariat pelaksana. Jadi mungkin kalau dibilang leading sektor itu sebetulnya salah kaprah. Salah kaprah. Iya. Oke. Nah, ini berbicara masalah konvergensi. Jadi itu ada TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Karena ini sudah menjadi darurat, maka dikeluarkan aturan legitimasi untuk percepatan penurunan stunting ini. Presiden mengamanatkan nanti dari Perpres 72 tersebut diharapkan di tahun 2024 angka stunting yang ada itu harus 14%. Sementara di NTT kita tahu tertinggi di Indonesia 37%. Untuk Kota Kupang mungkin masih di level tahun lalu ya, atau mungkin tahun 2021 itu masih 26%. Kemudian di Februari kemarin sudah 25% dan Agustus kemarin dengan operasi timbang itu sudah turun sampai 21,5%. Oke. Jadi Agustus kita turun ke angka 21,5% dari 26% pada Februari. Agustus ini kita sudah turun. Sehingga Kota Kupang mampu menurunkan angka stunting sesuai dengan topik kita. Bu Retno, tidak banyak masyarakat yang ada di luar sana, walaupun rilisan yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang bahwa memang kita sudah turun, tapi ada 5.480 anak masih terkategori stunting. Tapi kalau bicara kaitan stunting, mungkin Ibu Retno bisa menyampaikan ke kami apa itu stunting, Bu? Baik, jadi stunting itu sebenarnya adalah terjadinya kegagalan pertumbuhan pada anak yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, dan kemudian juga anak yang sering menderita penyakit menular seperti diare yang terus-menerus, itu juga bisa menyebabkan mereka kehilangan nutrisi secara jangka panjang yang mengakibatkan kegagalan pertumbuhan otak, apalagi pada bayi yang masih di bawah 2 tahun. Dimana kalau pertumbuhan bayi pada masa sampai dengan 2 tahun merupakan periode emas, itu dinyatakan bahwa pertumbuhan perkembangan otak itu sangat cepat waktunya. Memang setelah itu masih terjadi pertumbuhan perkembangan, tetapi tidak secepat pada saat di bawah 2 tahun. Nah, untuk mengukur anak stunting itu tingginya harus berapa atau panjangnya harus berapa, Bu Dokter? Ya, biasanya stunting itu kaitannya adalah umur dengan tinggi badan. Ya. Banyak mereka yang menanyakan, apakah kalau pendek itu selalu stunting? Itu yang saya ingin tanyakan, kan ada keluarga kita mungkin karena faktor genetik dia pendek, sering mungkin dibully stunting. Iya, jadi kalau sebenarnya di dalam teori Bloom itu ada 1% itu herediter, keturunan, ya. Kemudian 40%-nya itu adalah faktor lingkungan. Nah, kemudian juga 35% itu perilaku. Ya, jadi bagaimana cara pola asuh anak, bagaimana cara memberikan pola makan beragam, kemudian dari segi lingkungan, rumahnya seperti apa, apakah dalam satu rumah itu dihuni orang yang misalkan ada penyakit menular TBC misalkan, kemudian bagaimana sanitasi air bersihnya. Nah, itu semua mempengaruhi di dalam tumbuh kembang. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, bagaimana kalau dia sakit ini ada nggak vaskes yang dekat. Nah, itu semua mencapai target. Kalau memang semuanya itu ideal, maka anak itu tidak akan tumbuh stunting. Idealnya seperti itu.
Nah, sekarang kita kembali pada topik itu. Kenapa stunting itu sendiri harus ditangani begitu keroyokan? Ya ternyata memang itu tadi, herediter itu 1%. Tapi yang lain-lain itu ternyata sangat mendukung. Itu yang kita, terutama perilaku dalam hal ini mulai pola asuh, kemudian pola makan beragam, ya, kemudian terhadap vaskes sendiri bagaimana kalau anak sakit, kalau ini. Oke. Nah, Bu Siska, Kota Kupang kita sebut bahwa ini satu keberhasilan, bahwa mampu menurunkan angka stunting dari Februari 26,1% dan pada Agustus itu menjadi 21,5%. Terjadi penurunan sekitar 4 atau 5%. Ya. Nah, target kita, target besar seperti yang Ibu sampaikan di awal bahwa walaupun kita angka tertinggi stunting di Indonesia, Nusa Tenggara Timur, tapi paling kurang kita harus berupaya untuk kita bisa turun lagi karena target 2024 harus 14% secara nasional. Ya. Indikator apa yang bisa kita sebut sebagai angka stunting di Kota Kupang turun? Indikatornya apa sih, Bu? Sebetulnya kalau bebas stunting berarti tidak ada anak stunting. Tetapi kan itu nonsens. Banyak faktor-faktor stunting disebabkan bukan hanya karena persoalan tinggi pendek badan, tetapi karena faktor multidimensi. Yaitu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nah, ini yang harus kita atasi. Bagaimana faktor langsungnya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Retno, dan ada juga faktor tidak langsungnya. Jadi faktor langsungnya kaitan dengan kekurangan asupan gizi. Kemudian tidak langsungnya karena bisa ketahanan pangannya. Jadi bisa saja lingkungan sosial yang tidak mendukung, seperti pola asuh. Kan banyak sekarang ini rumah tangga yang tidak seperti kalau kita zaman kecil dulu masih ada, meskipun mama bekerja tetapi masih, nah sekarang semuanya serba instan. Pola asuh itulah, atau pasangan nikah itu bekerja dua-dua, anak dengan siapa? Anak dengan ART, kurang lebih seperti itu. Kemudian sanitasi. Nah, sanitasi, kenapa sanitasi bisa berpengaruh dengan stunting? Bisa karena faktor kebersihan dan lingkungan kalau tidak higienis otomatis akan menyebabkan infeksi. Nah, kalau infeksi menyerang anak-anak terutama di bawah 2 tahun atau sebelum, jadi masa emas ini kan ada di 0 sampai 2 tahun, baduta. Jadi 1000 hari. 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Di mana 9 bulan setara dengan 270 di dalam kandungan, dan 2 tahun setara dengan 730 di dunia keluar dari itu. Nah, selebihnya kenapa kok kita sampai 5 tahun harus diintervensi? Nah, itu lambat. Perkembangan otak tadi sudah disampaikan, perkembangan rapid growing itu ada di 0 sampai 2 tahun ini. Nah, ini sangat pesat. Jadi masalah stunting ini bukan persoalan panjang atau tinggi badan, tetapi masalah bagaimana kualitas dari otak tersebut. Nah, ini yang perlu difahami. Maka kalau dibilang herediter, anak pendek, orang tua pendek, bisa orang tua pendek, tetapi pendek bukan berarti stunting. Tapi kalau anak stunting pasti pendek. Oke. Itu yang harus difahami. Jadi kita berikan stressing itu. Ya. Anak pendek belum tentu stunting. Ya. Anak stunting pasti pendek. Oke. Ya. Nah, itu yang harus Nah, sekarang saya kembali ke pertanyaan kita. Apa indikator yang menyatakan bahwa Kota Kupang ini turun 4-5% ya, di Agustus ini? Kalau kemarin itu dari perhitungan dari teman-teman di Dinas Kesehatan, dari hitungan berdasarkan EPPGBM ya Ibu ya, EPPGBM itu. Nah, itu yang menjadi rujukan untuk ada
penurunan. Jadi indikatornya adalah Oke, nah Bu Retno, kaitan dengan penurunan tadi, mungkin bisa dijelaskan karena ini yang merilis ini Iya. adalah Dinas Kesehatan Kota. Jadi begini, pada tahun 2020 dulu itu kita melakukan pemeriksaan atau pengukuran pada 11.000 sasaran. Itu memang pada waktu tahun 2020 itu ada kesepakatan mereka yang tidak hadir di Posyandu 2-3 kali begitu langsung dikeluarkan dari kepesertaan Posyandu. Sehingga dianggap partisipasinya tidak aktif. Nah, itu muncullah data kita 2.578. Itu ada sekitar 22,2% waktu itu. Dengan angka partisipasi 35%. Kemudian pada tahun 2021 kita melakukan pengukuran lagi pada 11.775 bayi balita dan yang stunting itu 3.068. Itu kurang lebih 26,1. Nah, tahun 2020. dengan aksi penurunan ataupun tingginya kasus stunting ini secara nasional, maka kita diwajibkan coba sih berapa. Jadi yang hilang kemarin, yang tidak datang di Posyandu, kita harus cari semua ini. Sweeping. Ya. Itu sampai ketemu kurang lebih 25.543. Nah, disitulah secara real kita sudah mampu mencapai partisipasi masyarakat itu sampai 93%, Pak Jan. Nah, memang pada saat itu mungkin mereka yang datang-datang di Posyandu ini kan mungkin kalangan yang menengah ke bawah ya. Jadi kalau yang menengah ke atas tuh kan kita Vaskes kota ini kan banyak sekali. Itu mereka Klinik swasta. rata-rata yang kita dapatkan itu dulu 5-3 stunting. Nah, padahal kalau kita itu datang 10 hanya 3 saja yang stunting. Sehingga secara presentase ya dengan partisipasi yang 93,2% tadi itu tinggal 21,5%. Secara kumulatif data bertambah, tetapi proporsional terhadap kasus stuntingnya itu menjadi rendah. Hanya 21,5 dibandingkan dengan seluruh bayi balita dengan partisipasi yang 93% Oke. tadi. Nah, dari 5.400 sekian anak yang masih stunting ini, persebarannya kayak apa sih, Bu Dokter? Hampir setiap kelurahan Dari ada. 51 kelurahan di Kota Kupang. Seluruhnya ada. Seluruhnya ada. Iya. Yang Tertinggi paling itu di kecil, kelurahan. yang paling kecil di Tode Kisar. Yang tertinggi itu daerah Maulafa. Ya, kemudian juga daerah Alak, Manutapen, Alak sendiri, ya itu juga cukup banyak, ratusan ya, gitu. Ya. Nah, apa yang salah di sini, Bu Dokter? Mungkin Bu Dokter Siska, Bu Dokter Retno, apa yang salah di sini? Artinya bahwa secara presentasi seperti Ibu Dokter Retno katakan bahwa kita turun karena angka partisipasi 1 tahun 2 kali ya kita melakukan penimbangan di Februari dan Agustus. Angka partisipasi semakin bertambah. Yang sehat datang diukur gitu. Ya, dan ini partisipasi menjadi 93,2%. Nah, sementara secara kumulatif data ini kan dari 2021 misalnya 3.000-an. Data ini dia jadi bertambah sebenarnya menjadi 5.497 anak. Ini kan orang jadi bingung nih, kok angka presentasinya dia turun, secara data kumulatif kok dia naik. Ini gimana sih, Bu Siska? Ya, kalau saya berpikir sih karena kan yang dilihat adalah partisipasi masyarakat. Jadi tingkat partisipasi masyarakatnya itu sebagai pembandingnya. Nah, kalau jumlahnya memang bertambah. Nah, seperti Kota Kupang sebetulnya harus diperlukan indikator-indikator khusus untuk Kota Kupang karena Kota Kupang berbeda dengan kabupaten yang lain. Kita adalah kota provinsi, sektor jasa ada di sini, pekerja musiman ada di sini. Ini tidak kita ingkari bahwa kos-kosan banyak di sini. Kadang mereka kos di kecamatan ini, pada saat musim panen mereka pulang ke kampung.
Nah ini yang menyebabkan ini, kenapa sampai bisa kejadian-kejadian stunting yang beberapa waktu yang lalu itu sempat terdeteksi dan sekarang kita bisa masif ya, karena mereka kemarin jujur saja kita karena memang ini sudah di stressing pas Pak Presiden datang ke TTE sana, mau nggak mau kita juga bergerak, kita mendata. Nah kita memang agak kesulitan kaitan dengan kependudukan ini. Artinya tidak semua yang kita timbang mungkin bukan penduduk asli Kota Kupang. Nah ini yang kita lagi mencari solusinya. Kenapa kok sampai kita masih ada 21,5%. Oke. Nah sekarang kalau kita bicara kaitan intervensi, tentu kita berkeinginan seperti disampaikan oleh Pak penjabat wali kota bahwa 2023 kalau bisa stunting Kota Kupang turun lagi 10%. Ya. Tentu ini kerja keras, kerja kolaboratif, kerja cerdas harus dilakukan oleh semua pihak. Nah, untuk mencapai impian kita 10% turun, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang? Baik, pemerintah Kota Kupang mempunyai TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Nah, itu kita kerja kolaborasi dari konvergensi spesifiknya bagaimana dan konvergensi sensitifnya bagaimana. Nah, ini secara masif. Kalau seperti Dinas P2KB, katakanlah kita menjadi leading sektor dari kita mempunyai tim pendamping keluarga. Jadi kita ngurusin keluarga yang berisiko stunting. Ini yang perlu diperhatikan. Apa-apa saja keluarga yang berisiko stunting. Nah ini yang perlu difahami, ini yang didampingi. Kita mempunyai 1000 di Kota Kupang, mempunyai 1023 orang pendamping keluarga. Jadi 341 tim. 341 tim ini satu tim terdiri dari 3 komponen. Kenapa 3 komponen? Karena inilah yang mau kerja kolaboratif. Terdiri dari tenaga kesehatan, bidan atau ahli gizi atau perawat, karena kan kalau kita cari 1000 sekian itu kan tidak mencukupi untuk tenaga bidan saja. Kemudian ada kader PKK dan ada kader KB. Nah, KB atau kader pembangunan masyarakat. Nah, inilah yang menjadi ujung tombak kita dalam rangka mengentaskan stunting yang ada di Kota Kupang. Oke, ini. itu dari DP2KB sudah menyiapkan tim pendamping keluarga. Kalau Dinas Kesehatan Kota Kupang, intervensinya kayak apa sih Bu? Jadi begini, intervensi penanganan stunting itu dari hulu sampai hilir. Ya. Ya, jadi beberapa sektor di situ berperan. Ya. Misalkan kita mulai dari remaja putrinya. Remaja putri itu bagaimana kita upayakan supaya dia tidak menjadi remaja putri yang anemia. Kemudian status gizinya tidak kekurangan energi kronis. Ya, itu semua kita bisa lakukan dengan pemberian tablet tambah darah pada masa SMP, SMA ya, 1 minggu 1 kali diberikan. Nah itu kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Bagaimana supaya berhasil? Anak ini harus minum setiap minggunya. Nah ini kalau nggak ada penggerakan dari pendidikan juga kalau Dinas Kesehatan sendiri nggak bisa. Ya. Kemudian kalau mereka itu misalkan menjadi remaja putri yang stunting, mempunyai potensi menjadi ibu hamil yang kekurangan energi protein dan anemia, maka berpotensi juga melahirkan bayi yang stunting, BBLR. Ya. Kemudian mungkin dia juga gizi buruk, gizi kurang, ya itu potensinya bisa terjadi. Nah penanganan di sini memang dibutuhkan intervensi khusus gizi buruk. Nah itu tugasnya Dinas Kesehatan pada intervensi spesifik tadi. Bagaimana mengentaskan anak-anak, bisa jadi gizi buruk itu belum tentu anaknya stunting juga. Nah itu juga harus dientaskan dulu karena dasar dari gizi buruk itu bisa menimbulkan anak menjadi stunting. Jadi kita berpikirnya intervensi ini misalnya langsung ke anak-anak stuntingnya, anak-anak yang ternyata remaja putri
dari hulu ke hilir Iya. tadi. Dan makanya pertanyaan kita kenapa harus remaja putri gitu? Iya. Kan belum stunting nih, Iya. belum melahirkan anak stunting, Iya. tapi pencegahannya harus dari Iya, remaja dari- putri. iya, Nah, diberikan obat atau tablet tambah Tambah darah. darah, Apa iya. hubungannya, Bu? Kan biasanya anak-anak itu mungkin di dalam pola makan juga tidak seimbang ya pada anak SMP itu. Dan potensi untuk terjadi anemia itu tinggi. Ya, kekurangan zat besi. Nah, itulah yang kita harapkan sehingga kan anemia itu penyebabnya karena kekurangan zat besi. Nah, itu harus dicegah. Karena potensi anak remaja yang kekurangan anemia, kekurangan zat besi itu melahirkan atau potensi juga menjadi ibu hamil yang kekurangan energi dan anemia juga. Nah, pada saat melahirkan kalau dia anemia, potensi perdarahan yang luar biasa. Nah, ini yang semua harus dicegah dari hulunya. Bahkan waktu itu Pak Wakil Wali Kota di tempat kita di TVRI pernah menyatakan bahwa sebelum saya turun, saya akan keluarkan peraturan wali kota kaitan dengan pranikah. Ya. Itu kenapa harus intervensinya harus sampai ke tadi remaja putri, orang mau menikah itu harus diintervensi. Bu Siska, kenapa Baik, seperti itu? ya ini itu hari sempat Pak Wakil juga di tim itu juga. Jadi kaitan dengan kenapa kok pasangan calon pengantin itu harus diintervensi. Nah di sini terutama pasangan catin perempuan, nah ini yang wanita ini harus diukur dulu, lila, lengkar lingan atas, HB, hemoglobinnya, nah, kemudian indeks massa tubuh. Nah, ini persiapan. Nah, ini rata-rata dari yang ada. Jadi ada beberapa gereja yang sudah kita ada beberapa gereja Katolik yang kita sudah dampingi kaitan dengan persiapan pranikah untuk pasangan calon pengantin. Itu dari ada di Sumta itu kalau tidak salah 32 pasangan catin, jadi 32 perempuan ini ternyata 29 itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang ibu. Artinya dari segi kesehatan. Ya, artinya dari lingkar lengan atas. Ya, itu untuk melihat keknya, kekurangan energi kronisnya. Kenapa kok lengkar lingan? Karena 23,5 harusnya. 20. Kenapa lengkar lingan yang harus diukur? Karena di sini otot yang di sini itu otot yang lemaknya paling sedikit. Nah, kalau otot yang sudah lemak sedikit saja kurang, apalagi kalau kurang gizi. Nah, seperti itu. Kemudian hemoglobin. Perempuan harus 11 ke atas. Tidak boleh di bawah. Yeah. HB. Untuk Ya, melihat itu kadar hemoglobin. Nah, itulah persiapan untuk kalau HB sudah rendah, otomatis yang energi yang disampaikan ke otak tidak sampai. Nah, kalau sudah tidak sehat begitu pasti akan menimbulkan gejala. Kalau HB rendah itu kan pasti akan menimbulkan gejala, terutama pusing. Kemudian ada penyakit-penyakit penyerta yang lain itu. Nah, kalau ini calon pengantin ini sudah sakit-sakitan, bagaimana dia mau melahirkan bayi yang sehat? Jadi memang ini betul intervensi pemerintah Kota Kupang memang perlu. Ini kita sama-sama berantas nih. Kita kalau bisa kita turun. Tadi 2023 mimpi besar kita 2 atau 10%. Kita harus turun lagi. Ya. Dan saudara, kami akan kembali dalam dialog Katong Bo Omong untuk kali ini setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum?
Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Anda masih terus memilih bersama kami di Katong Omong, masih dengan dua orang narasumber saya. Bu Siska, mungkin tadi sebelum kita pariwara tadi, ada berbagai intervensi yang sudah dilakukan. Salah satunya lewat calon pengantin, pranikah. Ini menjadi sesuatu yang penting. Tapi kan, bukankah untuk orang yang mau menikah ini kan tidak lagi mempedulikan lingkar lengan atas, HB, dan lain sebagainya, karena jadwal sudah ditetapkan nih, tanggal sekian saya harus menikah. Nah, ketika di kursus misalnya tadi untuk sementara intervensi hanya dilakukan kepada beberapa di gereja Katolik. Nah, apakah tidak ada protes? Karena tadi gambarannya bahwa dari 30 sekian hanya 6 pasangan yang siap. Sisanya itu belum siap. Tidak ada protes dari para calon mempelai kita kaitan dengan intervensi stunting ini? Baik. Ya, salah satu mempersiapkan bayi supaya tidak stunting adalah di pasangan calon nikah. Makanya kenapa kita mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang stunting ini sendiri. Jadi ini tidak boleh dibolak-balik. Nah, sekarang kita ke Catin, calon pengantin. Nah, calon pengantin ini dipersiapkan terutama untuk perempuannya, ini yang harus dipersiapkan. Bagaimana wanita akan melahirkan bayi yang bagus kalau sendirinya tidak sehat. Nah, terutama kita bisa indikator-indikatornya seperti yang saya tadi sebutkan, lingkar lengan atas, indeks massa tubuh, dan sekarang mungkin ditambah lagi lingkar perut. Nah, lingkar perut juga. Jadi memang ini harus dipersiapkan. Nah, ini kita mensasar calon pengantin. Nah, ini tidak hanya di semua lintas agama kita. Semua lintas agama. Okay. Ya. Jadi memang sudah ada beberapa gereja yang sudah meminta kami untuk didampingi. Nah, untuk pendampingan itu salah satunya adalah edukasi, dan yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan bukan hanya perempuan atau laki-laki saja, tapi dua-duanya. Nah, terus kemudian mereka nanti diajarkan dari kursus perkawinan ini, kita akan masuk melalui aplikasi LC-Mil. Aplikasi siap nikah, siap hamil. Jadi semua pasangan nikah itu kita melalui Android, kita ajar untuk membuka aplikasi LC-Mil. Nah, di situ kita daftar. Mulai dari awal 3 bulan sebelum nikah kita dampingi, kita periksa pertama dulu, baru kita masukkan di dalam aplikasi, kita monitor. Nah, ini yang nanti kita akan dampingi oleh tim pendamping keluarga ini. Nah, progresnya sebelum menikah sampai
sampai mendekati menikah ini sudah diharapkan ini pasangan ini sudah sehat dan layak untuk menikah. Nah, masalah protes tadi sebetulnya kita bukan melarang untuk menikah, tetapi menunda untuk mempunyai anak. Oh, tetap tetap ya, menikah tapi menunda mempunyai ya, anak. Salah satu yang saya dapat informasi bahwa di gereja Katolik itu melakukan kursus perkawinan sebelum nikah itu nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu yang digunakan untuk nanti mendapatkan sakramen perkawinan. Nah, ini salah satunya. Nah, teman-teman di Gemit juga sudah mulai meminta, ada beberapa Gemit untuk masuk kita untuk mengedukasi semua pasangan nikah, dan mereka sadar bahwa pentingnya untuk mempersiapkan diri sebelum menikah. Jadi edukasi terus diberikan, artinya bahwa tadi 5 komponen tadi, remaja putri, pasangan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak itu Nah, sendiri. Ini kan ini yang 5 stunting komponen kan di ya. anak. Nah, 5 komponen ini. Nah, kaitan dengan intervensi. Misalnya di calon pengantin, lingkar lengan atas, HB, lingkar perut itu harus ideal untuk bisa melahirkan. Apakah ada intervensi misalnya? Karena lingkar lengan atas belum mencapai tadi 23,5. Apakah ada intervensi misalnya diberikan asupan apa begitu supaya cepat? Ya, kalau itu otomatis kalau dikembalikan lagi ke pasangan tadi. Jadi kita mengedukasi kembali, kan ada konsultan gizi. Nah, kita fooding. Jadi kalau Ibu Dr. Retno bilang itu kalori harus supaya jangan KIK. Jangan menjadi bumil kek, kalori energi protein yang kurang. Nah, itu kita persiapkan. Jadi dalam waktu minimal 3 bulan ya Ibu ya. 90 hari itu kita damping. Jadi terus didampingi. Ya. Nah, Bu Retno, artinya bahwa tadi kita bicara, artinya bahwa stunting itu gagal tumbuh anak, kekurangan asupan gizi dan lain sebagainya. Tapi seberapa bahaya sih stunting ini terhadap generasi kita ke depan? Karena kalau bicara stunting gagal tumbuh anak ini kan orang berpikir wah ini merupakan resiko saya. Kenapa kita harus berkolaboratif untuk mengentaskan ini gitu? Ini menjadi persoalan bangsa kita, menjadi persoalan daerah kita. Seberapa bahaya sih stunting itu, Bu? Baik, jadi kalau secara umum dikatakan bahwa stunting itu kan karena gagal tumbuh yang disebabkan kekurangan gizi secara kronis, jangka waktunya lama. Nah, terutama pada anak di bawah 2 tahun yang merupakan periode emas, di mana disitulah percepatan pertumbuhan otaknya. Ya, berbagai berjuta-juta neuron di situ harus tumbuh cepat pada saat itu untuk idealnya, sehingga orang mengatakan bahwa orang bodoh itu otaknya kosong kan. Itu betul, karena kepadatan otak pada saat itu diikuti dengan kecukupan gizi yang mereka asumsi itu tadi, yang mereka konsumsi. Nah, otomatis kalau kita kekurangan energi kekurangan gizi yang cukup lama, maka pertumbuhan seluruh neuron-neuron itu tidak lengkap. Nah, bahkan akhirnya dia bisa mengalami kemunduran mental karena sensoriknya itu tidak berkembang secara maksimal. Jadi anak menjadi lambat berpikir, ya. Kemudian juga perkembangannya juga lambat. Misalkan kalau dilihat tumbuh kembang anak ya, misalkan 3 bulan dia sudah harus bisa mengangkat kepala, itu menjadi lambat. Ya, itu bisa dilihat sebenarnya pada grafik tumbuh kembang anak. Jadi secara kasat mata kita bisa lihat? Bisa. Pada saat, makanya pentingnya posyandu di situ. Sehingga pada saat dilihat itu tumbuh kembangnya, oke, pertumbuhannya, oh iya tingginya sesuai standar. Sekarang perkembangannya, sensoriknya, pergerakannya, apakah dia juga sesuai dengan umurnya? Nah, itu sebenarnya kalau datang di posyandu untung itu, karena di situ diperhatikan tumbuh kembang anak itu. Nah, kenapa kita mengupayakan jangan sampai stunting? Supaya semua tumbuh dan kembangnya itu optimal sesuai dengan umurnya. Begitu.
Nah, kalau kita kekurangan energi kronis yang terus-menerus bahkan jangka panjang, akhirnya terjadi kemunduran mental tadi, lambat, semuanya jadi lambat. Gitu. Apalagi kalau kita misalkan pada saat di bawah 2 tahun itu kita tidak perhatikan betul-betul. Kita memperhatikannya setelah di atas 3 tahun. Ya memang berkembang tapi sudah terlambat gitu. Gitu loh. Makanya kalau orang bilang orang bodoh itu otaknya kosong, ya karena tidak padat istilahnya. Seperti itu. Ya. Itu jangka pendek ya. Nah, kaitan dengan itu, apakah stunting setelah usia 2 tahun sudah lewat 1000 hari pertama kehidupan sama sekali tidak bisa kita perbaiki? Bisa, tapi lambat tadi yang saya bilang. Oleh karena itu kita fokus di bawah 2 tahun dulu, karena ini yang masih periode pertumbuhannya cepat, perkembangan otaknya juga cepat. Tapi untuk posyandu, ini apakah dari Dinas Kesehatan ini juga mengintervensi kader-kader posyandu kita? Atau seperti apa, Bu? Mengintervensi Retno? gimana maksudnya? Dalam artian begini, paling kurang mengukur, terus misalnya dari mengukur sampai dengan pemberian dampingi, asupan, kita dampingi. pemberian asupan tambahan misalnya. Ya. Jadi begini, intervensinya kalau di posyandu itu memang kita melihat pengukuran ya dan pemberian PMT penyuluhan. Ini yang kadang-kadang kita salah. Di dalam posyandu itu PMT penyuluhan. Kita memberikan contoh pola makan sehat pada bayi balita yang datang. Contoh misalkan membuat bubur ayam, bubur kacang hijau. Nah, itu memang difasilitasi pemerintah di situ. Ya kita siapkan anggarannya. Memang 2 tahun kemarin itu memang kita ada turun karena anggaran terfokus pada COVID. Tapi tahun depan ini mulai kita gerakkan kembali. Nanti diberikan PMT penyuluhan. Nah, pada penanganan gizi buruk dan gizi kurang itu pemberian PMT pemulihan. Jadi dia dipulihkan dari yang gizi buruk menjadi gizi baik. Sebenarnya pemulihan untuk gizi buruk itu kita lebih cepat atau istilahnya itu P3K-nya itu dengan menggunakan RUTF, Reduced Therapeutic Food. Jadi ada makanan semacam makanan gitu ya, seperti mentega dalam saset begitu ya. Itu diberikan kepada bayi balita yang gizi buruk dengan dosis sesuai dengan umurnya. Itu diberikan dan tidak boleh dicampurin makanan yang lain sebelum dosisnya tuntas. Itu 99% berhasil. Dalam waktu 3 bulan kita intervensi. Nah, karena sekarang ini karena itu merupakan buatan Prancis dari luar negeri, kita tidak bisa menyediakan itu dengan sekarang diganti dengan susu formula F100. Itu kita berikan. Dan itu kalau efektif pemberiannya, memang kadang-kadang anak-anak ini tidak toleran terhadap laktose diare gitu ya. Nah, ini memang ada adaptasi. Dan itu biasanya diberikan selama 90 hari, 3 bulan itu 99 berhasil. Nah ini tugasnya Dinas Kesehatan itu. Kemudian penanganan pada gizi kurang. Kalau gizi buruk itu kita sekarang ini tangani sekitar 445 bayi ya, bayi balita. Kemudian untuk gizi kurang itu kita sekitar 2.300-an ya yang menderita gizi kurang. Dan ini ada yang sebagian stunting, ada yang sebagian tidak stunting. Iya. Nah, Bu Siska, apakah stunting ini, misalnya selama kehamilan, ini secara kasat mata kita juga bisa, misalnya pemeriksaan USG, apakah bisa kita tahu bahwa anak yang dikandung ini stunting gitu? Selama belum kita kan mengintervensinya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 270 hari di dalam kandungan. Nah, seandainya ketahuan misalkan tumbuh kembangnya selama janin 9 bulan itu kan pasti ada progres. Nah, kalau seandainya tidak ada penambahan berat badan, maka kita harus intervensi feeding makanan ke mama ini, calon ibu ini. Nah, itulah makanya setelah bayi lahir, Baduta ini bayi sampai 2 tahun itu harus diintervensi. Kalau seandainya di dalam kandungan ini ketahuan ya, di dalam USG kan kita bisa lihat ini perkembangan janin ini tidak berkembang, yang harusnya ini umur sekian sudah harus seperti ini gitu, tapi ini masih tetap. Nah ini kita feeding saja mama. Nah, bisa jadi kan ibu kan kadang-kadang kalau hamil itu kan aneh-aneh kan, mau hanya makanan yang menurut seleranya dia. Padahal kan yang dibutuhkan adalah nutrisi. Dan ada juga mitos bahwa misalnya
jangan makan terlampau banyak karena nanti anaknya besar susah melahirkannya. Ini pola ini kita harus hilangkan itu ya. Betul. Karena misalnya ibu hamilnya kepingin makan, tapi kan dilarang. Orang tua bilang jangan makan terlampau banyak, nanti anak besar dan kau kesulitan. Atau jangan makan ikan, gitu kan ada beberapa daerah itu ibu hamil dilarang makan ikan banyak, padahal sebaliknya kan. Nah itu mitos-mitos yang salah sebetulnya. Sebetulnya ibu hamil tidak dilarang untuk makan apapun. Ibu hamil tidak dilarang untuk makan apapun. Tidak ada larangan. Kita harus terus memberikan edukasi ini. Nah itu harus, terutama 4 sehat 5 sempurna itu dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Makanya itu, apalagi ya, kita punya tanaman di NTT ini, punya tanaman yang sangat ajaib, itu yang kita edukasi. Kelor. Miracle Tree. Ya, itu kelor kualitas untuk NTT adalah kualitas nomor wahid. Nah, Bu Retno, bagaimana caranya? Artinya bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Kupang terus kita gugah, sehingga ketika nanti di bulan Februari juga bulan Agustus dalam tahapan timbangan itu ada partisipasi semakin meningkat. Bagaimana caranya? Jadi begini, di dalam penanganan stunting ini kita berawal dari pergerakan penanganannya dulu ya. Itu kan kita sudah berkolaborasi. Kita mengadop beberapa daerah yang menggunakan orang tua asuh. Tidak mungkin kita mau mengintervensi 5.497 itu dengan APBD. Ya, karena kebutuhan biaya yang dilakukan pada penanganan gizi buruk sendiri itu paling tidak 1,5 juta dalam 90 hari. Itu uang harus tersedia. Kemudian untuk yang gizi kurang itu 600 sampai 900 ribu. Nah ini kan tidak mungkin kalau semuanya dari APBD. Maka kita harus keroyokan. Nah dengan keroyokan tersebut paling tidak setiap orang mempunyai tanggung jawab bagaimana anak asuh saya ini bisa bebas dari stunting. Lulus gitu. Nah kalau untuk partisipasi, data yang telah kita launching itu kan kita sudah kunci sebenarnya. Nah memang nanti kelemahannya dengan budaya kota yang tadi mungkin Dr. Siska sudah singgung, nomadennya tinggi, kemudian ada penduduk musiman, ya, Kupang juga kota jasa, ada yang mobilitas orang tuanya juga tinggi. Nah ini pasti akan menyulitkan nanti. Gitu. Pada bulan penimbangan Februari terutama di mana mungkin ada saudara-saudara kita yang di daerah yang budaya menanam dia akan pulang kampung. Nah ini memang nanti di dalam intervensi juga harus menyatakan atau membuat pernyataan bahwa mereka itu siap diselesaikan masalahnya ini terhadap anaknya yang menderita stunting ini. Nah ini kita ini sementara persiapan semua ya. Jadi nanti kita harapkan ada teman-teman dari OPD juga berperan, LSM, kemudian institusi pendidikan, kemudian instansi vertikal, organisasi profesi. Kita minta berapa yang sanggup kamu bisa bantu? 2 balita kah, 10 balita kah, 100 balita? Dan ini kita sudah rapatkan dengan Bapak penjabat dan beberapa tim, itu yang kita akan segera implementasikan ini. Nah, Dr. Siska, apakah kalau kita bicara stunting, ini hanya untuk, karena dari tadi saya mendengarkan penjelasan bahwa kekurangan asupan gizi dan juga yang menyebabkan gagal tumbuh. Nah, kalau misalnya kekurangan asupan gizi, ini konotasi yang ada di benak saya adalah mungkin orang-orang yang mungkin tingkat pendapatannya di bawah, ekonomi yang paling bawah. Ataukah stunting ini di kalangan menengah ke atas juga, ataukah hanya menengah ke bawah, Bu Siska? Sebetulnya sih tidak, semua ada. Semua Jadi ada. semua kalangan itu ada. Jadi tidak hanya lagi di ya memang rata-rata kebanyakan itu adalah poor. Jadi poor family, jadi dari keluarga prasejahtera. Jadi kita istilahkan keluarga prasejahtera. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk keluarga-keluarga yang tadi sudah saya sampaikan juga, keluarga-keluarga yang mempunyai
pendidikan tinggi. Ada. Nah, ini kenapa? Nah, ini yang kita namakan bahwa stunting itu karena pola asuh. Jadi keluarga-keluarga modern sekarang kan maunya instan, grab food, ya toh, bukan seperti dulu yang harus disediakan. Kita punya orang tua itu harus makan sayur, harus makan ikan. Nah, itu sebetulnya berpengaruh. Sekarang mama yang sibuk pesan grab aja, atau pesan tambah lagi yang Tangan kekinian, Instagramable, makanan kekinian. Anak sudah mulai disusupi dengan makanan-makanan junk food itu. Jadi semua kalangan itu ada. Ada. Menengah ke atas ada, menengah ke bawah itu ada. Nah, untuk Bu Dokter berdua, tantangan terbesar dalam intervensi stunting di Kota Kupang ini apa? Bu Retno. Kalau kita lihat ya, yang kemarin pengalaman dari teman-teman puskesmas itu, pertama itu justru ada yang menolak. Ada yang menolak? Ya, menyatakan bahwa anak saya stunting saya bisa urus, nggak usah pemerintah ngurus. Ada. Ya. Kemudian yang kedua itu mungkin internal kadernya. Ini memang harus di SK-kan nih, siapa yang masak nih? Semua orang pengen masakin nih. Kemudian yang ketiga juga ada kebosanan pada anak. Jadi saya lihat ini yang kita harus intervensi selama 90 hari, ini baru minggu ke-6 ya. Baru berarti berapa itu? Baru setengah perjalanan. Itu sudah banyak yang ini, ada yang pergi, ada yang bosan, nggak datang untuk ngambil makanan. Kemudian bisa jadi diberikan pada anaknya yang tidak stunting justru. Akhirnya karena anaknya yang stunting nggak mau dikasihkan orang lainnya. Nah ini memang itu faktor-faktor kendala yang menjadi tantangan kita di lapangan nanti. Dan itu kita sementara tadi siang juga sempat masih kita diskusikan hal-hal ini bagaimana kita antisipasi supaya karena ini banyak nih sasarannya. Kalau yang sekarang ini kan kita langsung kita intervensi kan hanya 50 aja nih. Ini nanti ribuan. Nah ini perlu kendala-kendala ini perlu kita eliminasi. Apa yang harus dibuat? Kalau tadi misalnya Bu Retno katakan bahwa orang tua enggan karena orang tua anggap bahwa ini tabu. Biarlah anak saya stunting, ini menjadi tanggung jawab saya sendiri. Ya. Nah, apa himbauan kepada masyarakat Kota Kupang yang saat ini mungkin dari remaja putrinya, persiapan untuk yang mau menikah, ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui. Dan kalau bisa anak stunting tadi apa yang mau diedukasi? Untuk kalau bisa kita berperang, semua kita berperang untuk kalau bisa Kota Kupang bebas stunting. Sebetulnya sih kalau kita mau mencegah itu akan lebih baik. Yang kejadian itu kan segelintir saja sebetulnya. Nah sebetulnya ini sekarang yang kita heboh adalah yang di anak ini. Karena sudah kejadian seperti ini. Sebetulnya kita harus persiapkan ini, yang 4 ini. 4 dari mulai remaja, catin, ibu hamil dan ibu menyusui. Anak yang sudah dilahirkan ya sudah kita langsung intervensi. Nah ini yang terpenting adalah yang 4 untuk cara mencegah. Nah untuk konvergensi penanganannya sebetulnya itu tidak bisa sendirian. Kita harus multi pihak, multi sektor, multi komponen. Nah itu yang harus dikolaborasikan. Nah tidak gampang memang. Jadi kendala-kendala itu karena kadang-kadang masih ada ego sektor. Ini lu punya tugas. Ini beta punya. Nah, itu seperti itu kadang-kadang ada. Terus belum di lapangan juga. Nah, seperti tadi Bu Dokter sampaikan kalau ini yang sudah di anaknya ini yang sudah anak bagaimana cara mengintervensi. Ada orang tua yang tidak setuju kalau dibilang anaknya stunting. Ada. Kok anak saya ini begini kok dibilang stunting. Nah, ini kan kita kan sudah bisa melihat memang kompleksitas terkait dengan dampak stunting itu kan. Dampak stunting itu ada panjang, ada pendek. Nah, secara jangka pendek ini kan yaitu pertumbuhan terlambat, pertama pertumbuhan otak. Nah, ini kan menyebabkan dimensi-dimensi yang secara jangka panjang itu akan menyebabkan kemunduran. Tapi misalnya bicara target, Bu Retno,
target kita 2023 kita paling kurang kita harus keluar kita turun lagi 10%. Apakah target itu akan mungkin kita capai? Jadi kalau Harus optimis. secara survei ya, itu memang rata-rata per tahun itu 3 sampai 3,5 sih. 4%. Tapi kalau kita dengan cara yang seperti tadi itu, kita mau coba solusi ini untuk mempercepat itu dengan metode orang tua asuh tadi itu, kita ya insya Allah kita optimis. Insya Allah Karena bisa. karena apa? Karena setiap yang sudah kita mintain komitmen untuk menjadi orang tua asuh itu memang harus betul-betul menuntaskan bahwa anak asuhnya itu harus lolos stuntingnya. Nah itu yang kita dorong semua nanti, kita berikan motivasi dan kita terhadap penolakan tadi itu memang perlu pendekatan-pendekatan tertentu yang mungkin bisa bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Oke lah nggak apa-apa, kan itu nanti kan ada komitmen bahwa mau setuju bayi balitanya itu ditangani ya untuk menjadi lolos dari stunting. Tapi kalau misalkan orangnya tidak setuju, orangnya tidak mau ya. Tapi jadi yang pastinya Harus bahwa kita optimis Iya. angka 10% akan kita Harus. capai. Iya. Harus kita capai. Iya. Oke. Iya. Ya. Dan tentunya saya Itu ucapkan sudah menjadi komitmen komitmen. Oke. semua Kepala daerah. yang ada di NTT. Jadi di Waingapu kemarin itu komitmen Pak Gubernur sepakat menurunkan angka stunting, jadi semua pimpinan daerah mengiyakan. Artinya kalau mengiyakan Ada yang berarti, nol malah, mau mere mintanya nol. Minta nol. Iya. Oke. tapi bisa Iya. ya gitu. Kayaknya Sumba Tengah kah? Ya, artinya bahwa kita Mengadang kita ya. kita berharap bahwa intervensi terus dilakukan oleh pemerintah. Tapi kesadaran masyarakat ini juga Harus perlu ada kita itu juga. makanya Ya, itu. karena sasaran Dan utamanya Dan adalah harus memang komit. Kalau Ya, memang harus komit. tidak mau disasar semua ya harus komit. Oke, Merubah saya ucapkan terima mindset. kasih untuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Retnowati MSI. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 2KB Kota Kupang, Dr. Gigi Francisca Johanna Ikasasi. Dan saudara, kalau memang bicara stunting bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Namun, fokus program percepatan penurunan angka stunting sangat penting untuk membangun dan mengingatkan semua pihak bahwa stunting adalah suatu masalah serius. Saudara, demikian perbincangan kita dalam dialog publik kali ini atau Ketomba Omong untuk edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.